Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhirbhawatu me asadam. Om Swang Saraswati Dewi Dipate Nama Swaha. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru, dan semoga pikiran yang bening, murni, dan penuh kesucian dan inspirasi mengalir dengan penuh ketulus ikhlasan dan juga memberikan tuntunan kepada umat sedharma. Umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi saya Chandra Prawartana kembali menjumpai Anda di program acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan terkait topik pembicaraan yang sederhana namun bermakna dan semoga bisa menjadi pedoman, tatanan, tuntunan sekaligus tontonan yang bisa dimaknai oleh umat sedharma yang berada di rumah. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini Boyo Jetitiang seperti sangkur mabet jamprah, seperti layaknya menggarami lautan. Begitu juga bukan bermaksud untuk menggurui, namun dalam kesempatan ini Tiang lebih banyak akan sharing bersama dengan umat sedharma yang berada di rumah. Umat sedharma yang terkasih dan yang muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik pembicaraan yang kerap kali muncul di berbagai sosial media, begitu, dan juga kerap kali muncul di berbagai berita yang tersebar di media elektronik maupun di media cetak terkait dengan keberadaan eksistensi agama sekaligus juga agama Hindu di zaman Kalisenghara puniki gitu ya. Jadi agama Hindu kita saat ini sudah peradabannya sangat panjang secara historisnya, mulai dari catur yuga ya, 4 zaman, mulai dari Satya Yuga, kemudian Dwapara Yuga, Treta Yuga, dan Kali Yuga. Makin puniki kita berada pada zaman Kali Yuga gitu ya. Dalam kajian lontar Yoga Senggara Bumi, kita sekarang berada pada zaman Kali Yuga gitu. Kali ngaraning kalu, kalu ngaraning kalut, kalut punika kadangkala kita dalam bertingkah laku, kemudian berpikir, mewacanakan sesuatu, istilah balinya nike gangsaran tindak kebanyakan dibandingkan dengan WWK nike. Istilah balinya gangsaran tindak keuangan pepinah gitu. Apa yang menjadi pegangan kemudian umat sedharma? Tentu topik kita kali ini adalah mengenai sastra agama gitu, nggih. Sastra agama kalau kita kenal adalah pegangan awal ketika kita memaknai sebuah kehidupan, memaknai sebuah
keuripan puniki ya, atau kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Sastra agama mengajarkan kita tuntunan mengenai sastra-sastra agama. Jelas sastra agama puniki adalah bersumber dari ajaran lontar Tatwa Gamo 3 atau lontar Tatwa 3 Gamo gitu. Yang pertama disebutkan ada yang disebut dengan agama, ada disebut dengan ugama dan igamo gitu. Igamo, ugamo, lan atau muang, agamo gitu. Ada 3 kajian kalau kita melihat kepada unsur asal muasal daripada sebuah istilah agama. Kemudian yang kedua, istilah dari sastra ini kita bisa lihat dalam lontar Tatwa Jenana ya. Di sana dijelaskan bahwa, dan juga beberapa lontar-lontar Tatwa Jenana yang lain sebagai pelengkapnya menyebutkan bahwa Widya Sastra Sudarmo pindah ke Depanekanan Tribuana sanek ke pertama atau yang pertama itu adalah sastra. Sastra ini kita akan dalami kembali bahwa sastra itu adalah se-astra gitu ya. Kalau istilah Barlinya itu diistilahkan pendalaman secara inner text-nya, secara teori di dalam sebuah sastra itu adalah satu itu ya. Senika besi, dua, telu, papat, lima, enam, lan selanturnya nih satu. Astra punika kalau kita membicarakan sebuah sastra, astra itu adalah sebuah senjata. Makanya wenten sanika baos pasupati astra. Ada yang disebut sebagai anjali astra, ada yang disebut sebagai astra-astra yang lain, termasuk juga mengeluar saat terakhir Krishna itu ya, Arjuna pasupati astra, dan juga bisa Brahma astra dan lain sebagainya. Astra ini adalah sebuah senjata. Tiada lain kita kalau berbicara mengenai sastra ya berarti satu senjata. Satu senjata itu diawali dari sebuah belum dalam bentuk sastra tetapi sebuah ideologi sastra gitu ya. Ideologi sastra itu diawali atas dasar napi pepinah gitu ya. Pikiran. Ya, ketika pikiran itu menjadi satu kesatuan yang utuh, maka ideologi dari sebuah sastra itu akan bisa muncul menjadi satu pegangan senjata keuripan. Oleh karena itu, umat sedharma ada kaitannya sebetulnya sastra ini dengan rerainan yang dilakoni oleh umat sedharma yang berada di rumah. Contohnya tumpak landap kemarin, landap ingaraning idep. Idep ini adalah sebuah ideologi ya, mengedepankan sebuah ideologi, ide, idep. Idep ini artinya paidepan. Idep ini merupakan sebuah pemikiran di awal sastra itu adalah merupakan sebuah ideologi gitu ya di dalam diri manusia ya. Maka manusia adalah merupakan sebuah keturunan dari Sang Hyang Manu. Kita di Bali melaksanakan namanya rerainan yaitu tumpak landap. Karena tumpak landap adalah ngidep ya, landap itu lelandepan idep. Jadi idep itu adalah pikiran manah atau pikayunan. Idep inilah yang menghidupkan daripada hidup kita gitu ya. Kalau kita tidak memiliki sebuah pemikiran dan juga memberikan sebuah pertimbangan terhadap pemikiran kita atau wiweka jenana kita atau wiweka kita tidak berjalan dengan baik, maka sastra yang kita pahami dengan bersama itu tidak akan pernah terlahirkan gitu. Maka sastra ini adalah satu kesatuan yang utuh sebagai senjata kita untuk pikiran kita selalu ditajamkan gitu saat tumpak landap. Ini ada kaitannya di dalam sebuah sastra agama. Jadi sastra ini dijadikan sebuah pegangan cerminan suluh ikang prabe, jadi sebagai cerminan di dalam melaksanakan pedoman kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian umat sedharma bisa lihat sekarang sastra kita dipandang pingitah kena gitu ya. Jadi
dipandang sebagai sebuah hal yang sakral yang dikeramatkan. Namun kadangkala hal yang disakralkan, yang dikeramatkan ini disebut sebagai salah satu sastra yang ayuwere. Jadi ayuwere itu artinya ajaran yang baik. Jadi bukan berarti ayuwere itu artinya ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipelajari. Nah, ini agak keliru, tapi pada saat ini Tiang ingin berbagi dan luruskan bahwa ayuwere itu adalah sebuah pelajaran yang baik sebagai sebuah tuntunan untuk berperilaku ke hal yang lebih baik lagi. Umat sedharma, kembali lagi kita tilik kembali setelah sastra itu ada yang disebut sebagai gama ya. Sastra agama, sastra gama. Agama ini di dalam Lontar Tattwa Gamo 3 itu dijelaskan bahwa agama itu ngaran ketiga. Pertama, igamo. Ya, dia adalah sebuah pegangan, ring dijan kegenahe, ring papusuhan. Di mana letaknya? Di hati. Di mana letaknya? Di pikiran. Hati dan pikiran selalu diseimbangkan. Jadi igamo. Jadi agam-agaman dalam kehidupan, gitu ya. Jadi dalam diri manusia ada sebuah agama sebetulnya. Dalam diri manusia itu karena di sana igamo ini adalah sebuah pegangan. Kalau kita lepas dari pegangan itu, ya berarti kita akan terjatuh, berarti kita akan terpeleset dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ada pegangan. Pegangan inilah yang sering disebut sebagai katilingan ambek atau sering disebut sebagai sebuah keyakinan. Gitu. Yang kedua, agama. Kalau kita bicara sebuah agama, agama adalah sebuah institusi. Apalagi di negara Indonesia sudah melembaga. Agama ini adalah sebuah pijakan hanya dalam bentuk identitas. Agama. Nah, jadi sebuah identitas yang mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang. Semua agama maknanya pasti mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang yang ada sumber sastranya yang jelas. Kemudian yang terakhir, ugama. Ugama ini kalau di Bali dijelaskan sebagai sebuah ugar-ugar atau sering disebut sebagai awig-awig. Awig-awig ini sering disebut sebagai sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini sering disebut sebagai sebuah sime gitu ya, kesepakatan. Sehingga disebut sebagai dreste. Dreste itu sebenarnya diawali dari darsana. Darsana itu adalah cara pandang nih ke perspektif atau pendapat dari semua kalangan masyarakat kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan yang namanya dreste. Dreste itu adalah berasal dari kata darsana, cara pandang. Dreste itu yang disebut sebagai sebuah kesepakatan dreste. Nike sanepina ke kesepakatan. Kesepakatan nike bersifat resultante dalam bahasa Yunani atau resultant. Resultant nike napi? Resultant itu adalah sebuah hasil kesepakatan dari masyarakat. Niki yang melahirkan yang namanya deres. Kalau kita lihat filosofi air yang sangat deras bagaimana? Mengalir. Mengalir nike sapunapi umat sedharma dari satu generasi ke generasi yang lain. Nike sane ke bawah dreste. Wentan sane ke bawah kuno dreste, wentan sane ke bawah kulo dreste, wentan sane ke bawah sastra dreste, wentan sane ke bawah desa dreste. Nah, dreste punika sane patut kayomin dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional di wewidangan suang-suang. Nika sane kewasanin dreste. Dreste nika patut ketegepin, patut kita kuatkan dengan apa? Sime. Dalam bahasa Inggrisnya apa sime? Sim, that sim. Sim itu artinya sama. Kalau sudah pacak, tanjaknya patah, kinten. Kalau sudah satu kesatuan, ya, dreste masing-masing pemikiran itu dari masyarakat, seangkap nike menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sama pemikirannya. Karena satu kesatuan inilah yang disebut dengan sime, sama, sim. Jadi sama. Kalau semua sudah sama, jadi tidak kita elah aluh turmaning gampang kalau berperilaku di wiwidangan desa tersebut. Gitu. Ini kalau kearifan lokal di Bali. Kalau kita kaji lebih dalam, sastra agama ini mengajarkan kita untuk suluh ikang prabe. Jadi benar-benar menjadi sebuah cerminan, bukan sebagai sebuah mempunis, gitu ya, atau sebuah menjustifikasi, atau sering disebut sebagai sebuah langsung menilai begitu saja, oh ini benar dan ini salah. Agama
Uger-uger agama duene tidak mengajarkan untuk mencari benar dan salah. Jadi agama itu adalah untuk mengarahkan hidup kita, tuntunan hidup mesuluh ring sarire ke arah yang lebih baik. Maka agama kita sering disebut sebagai sastra gamo tanpa tepi gitu ya. Sastra agama kita tidak baku terhadap sebuah teks saja, tetapi juga dikuatkan oleh yang namanya roh dari sebuah sastra itu yang sering disebut sebagai inner text. Maka kita harus pelajari inner text dari sebuah sastra sekaligus kontekstual dari sebuah sastra. Tidak hanya sastra itu dibaca tulen begitu saja, tetapi sastra itu juga perlu kita pelajari dengan baik dan benar, pahami, kemudian dalami. Umat Sudharma yang berbahagia, Widya Sastra Sudarmo Pidaga Dipane Kanang Tribuana, nika kebawasang ling lontar tatua jenana dua ini. Jadi ilmu pengetahuan itu dapat dicari dari 3 hal. Yang pertama sastra, yang kedua dari guru, yang ketiga berdasarkan atas pengalaman. Pengalaman dari sastra, pengalaman dari guru, pengalaman dari diri sendiri secara mengalam dan mengalami. Memang umat Sudharma inilah yang disebut dengan sastra tanpa tulis kalau mengalami diri sendiri. Sastra tanpa tulis ini yang sudah tanpa tulis berarti ya lisan. Niki sane ke bawah sugon tuon, gugu termaning tuhu disebut dengan tatwa, tetuon penglingsir rimaluan, medue agama-agaman anggen sepasiku generasi atau sentana dharma saat ini yang berkembang di Hindu jagat Bali khususnya. Dan Hindu di Nusantara mengalir begitu saja dari sungai Gangga, Yamuna, Saraswati sampai dengan sungai-sungai yang lain dan akan bermuara pada satu kesatuan yang itu di laut. Niki disebut dengan sastra segara tanpa tepi. Tidak ada sastra itu hanya menjerumuskan pada satu pemikiran saja. Maka satu sastra, satu senjata, satu pemikiran, tetapi akan didukung dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Makanya mengapa ada 2 hal yang berbeda menjadi satu kesatuan, ruwa bineda jelai melah agat lacur, kemudian juga ada yang disebut dengan dewaya butaya, kemudian kalaya ya. Kemudian ada dewaya, manusaya, suri, asampa dan asuri sampa. Ini adalah 2 sifat yang memiliki sebuah oposisi biner gitu ya, saling berlawanan satu sama lain. Tetapi dari 2 hal yang berlawanan satu sama lain, iki sastra agama ini mau sang menjadi satu kesatuan. Ya, ibarat sebuah aksara, sastra di dalam sebuah aksara menjelaskan ongkara ngadeg lan ongkara nyungsang. Ongkara ngadeg perangan ide betara ide Sang Hyang Widiwaso ongkara nyungsang niki kala dewa kelawan ing kala angkara ngadeg lawan ing ongkara sungsang menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi api nike. Ini yang disebut sebagai ongkara merta. Jadi ongkara merta itulah yang sering disebut sebagai sebuah lenge prana. Jadi sakatilingan ambek di dalam diri manusia niki sunia sesungguhnya gitu ya. Jadi antara ongkara ngadeg, ongkara nyungsang niki yang windu kelawan niki bertemu menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan yang namanya ongkara merta. Jadi mudra seorang sulingge, sastra, yantra, mantra, mudra, aksara, kemudian bahkan sudra yang sampai saat ini dipandang sebelah mata yang merupakan suara karedaya itu adalah hal yang utama gitu ya, bukan sebuah identitas. Busana, kemudian agama, soroh, klan, wangsa, kasta dan lain sebagainya itu adalah sebuah identitas. Karena semua ini adalah manusia yang sama. Jadi sebelum kita belajar agama, pelajari dulu yang namanya tutur kemanusan. Ini ngampun jati-jati uning lain tutur kemanusan, pelajari lagi yang namanya tutur jati ning wong. Bagaimana menjadi jati-jati manusia yang utama dalam sastra agama dulu ini. Gimana menjadi manusia yang utama? Tidak membedakan yang namanya yang tadi agama, kemudian soroh, klan, wangsa, kasta dan lain sebagainya itu sudah keluar dari zona itu gitu ya. Karena perbedaan ini diawali dari sebuah persamaan atas dasar sebuah kepentingan gitu. Oleh karena itu dalam sastra kita mempersatukan nike sami. Napi je nikel seluwer sastra, babad, tutur, usade, kemudian
tutur susila, tutur tatwa sami punika keingkup dening satu hal yang pasti, yaitu di dalam jatining wong kauripan.